Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dr. Tantina Haryati, SEMAKS, dan Ibu Meilenia Rahmasalisa, SAK MAK, selaku dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 1. Kami dari kelompok 6, kelas D, izin mempresentasikan mengenai hasil diskusi kami, yaitu exercise 11, materi depreciation, impairment, and depletion. Adapun anggota dari kelompok 6 yaitu yang pertama Kurota Ayuni Aulia Asari dengan NPM 259, Sheila Zanira Amalia dengan NPM 261, Dini Salsa Ramadhani NPM 264, Zarwanda Isnaini Hidayah NPM 270, Farantika Maulani NPM 288, Reva Syazra Falia NPM 289, Zafiratus Azahra NPM 290, dan Devlin Lufi Alfisya Azahra NPM 291. Selanjutnya untuk soal pada P11.1 mengenai pembelian mesin 201 oleh Aladin Company. Kita perhatikan rincian biaya yang ada di dalam tabel untuk menentukan berapa harga perolehan mesin ini. Pertama, harga beli tercatat sebesar $85.000. Lalu ada credit terms 2/10N/30 yang artinya ada potongan 2% jika dibayar dalam 10 hari. Karena faktur pada 5 Mei yaitu hanya 4 hari setelah pembelian, maka perusahaan berhak mendapatkan diskon tersebut. Kedua, biaya angkut sebesar $800. Ketiga, biaya persiapan dan instalasi sebesar $3.800. Keempat, biaya tenaga kerja sebesar $10.500. Selain data tabel, kita juga mencatat bahwa perusahaan hanya akan menggunakan mesin selama 8 tahun dengan nilai residu $1.500. Terakhir, karena pembelian dilakukan pada 1 Mei 2022, perhitungan depresiasi tahun pertama hanya akan dihitung untuk 8 bulan, menyesuaikan tahun kalender dari perusahaan. Selanjutnya, pada soal kita diminta untuk menghitung beban penyusutan aset menggunakan beberapa metode penyusutan. Yang pertama yaitu menghitung beban penyusutan pada tahun 2022 menggunakan metode garis lurus atau straight line method. Lalu yang kedua, menghitung beban penyusutan tahun 2023 menggunakan metode jumlah angka tahun atau sum of the year. Lalu yang ketiga, menghitung beban penyusutan tahun 2022 menggunakan metode saldo menurun atau metode saldo menurun ganda atau double declining balance method. Untuk bagian yang B, terdapat situasi di mana Kate Crowe selaku presiden perusahaan menyampaikan bahwa perusahaan masih tergolong membalu, sehingga produksi dan penjualan diperkirakan belum mencapai tingkat optimal dalam beberapa tahun awal. Oleh karena itu, kita diminta untuk merekomendasikan metode penyusutan yang dapat membebankan biaya penyusutan lebih kecil pada tahun-tahun awal dan lebih besar pada tahun-tahun berikutnya selama umur manfaat aset. Selanjutnya, untuk nomor 1 kita disuruh untuk menentukan beban penyusutan tahun 2022 dengan metode garis lurus, di mana diketahui bahwa harganya itu sebesar $85.000 dengan diskon 2%. Jadi 85.000 dikurangi 1.700 yaitu sebesar 83.300. Dengan freight in-nya sebesar 800, instalasinya sebesar 3.800, lalu nilai residunya 1.500 dan umur manfaatnya 8 tahun. Nah, untuk menentukan beban penyusutannya, kita perlu mengetahui harga perolehan mesin. Harga perolehan mesin ini dengan menjumlahkan harga yang sudah dikurangi diskon, jadi 83.300 ditambah freight in-nya dan ditambah instalasinya. Jadi 83.300 ditambah 800 ditambah 3.800. Nah, jadi sebesar 87.900. Lalu selanjutnya kita menentukan dasar penyusutannya. Dari 87.900 tadi dikurangi dengan nilai residu sebesar 1.500, menghasilkan angka sebesar 86.400. Nah, lalu kita menghitung penyusutannya per tahun. Karena umur manfaatnya 8, jadi 86.400 dibagi 8. Karena untuk 8 tahun sebesar 10.800. Lalu selanjutnya kita menghitung penyusutannya tahun 2022 karena mesin ini digunakan selama 8 bulan dari bulan Mei sampai Desember. Jadi 10.800 tadi dikalikan 8/12.
Jadi menghasilkan angka sebesar $7.200. Pada slide ini, saya akan menjelaskan perhitungan depreciation for partial year menggunakan dua metode, yaitu sum of the year, digits, dan double declining balance. Seperti data yang sudah tersedia di slide sebelumnya, kita harus menghitung harga perolehan terlebih dahulu. Didapat dari harga awal pembelian mesin yaitu 85.000, kemudian dikurangi dengan diskon sebesar 1.700 sehingga menjadi 83.300. Setelah itu kita menambahkan biaya freight sebesar 800 dan biaya instalasi sebesar 3.800 sehingga total biaya perolehan menjadi 87.900. Selanjutnya diketahui nilai residu sebesar 1.500 akan dikurangkan dengan biaya perolehan untuk mendapatkan depreciable base, yaitu 87.900 akan dikurangkan dengan 1.500 menghasilkan 86.400. Diketahui juga umur manfaat aset adalah 8 tahun, sehingga jumlah angka tahunnya adalah 36, hasil dari penjumlahan 1 hingga 8. Karena tahun 2023 merupakan tahun kedua penggunaan aset, maka bobot depresiasi yang digunakan adalah 7/36. Perhitungan depresiasi dilakukan dengan mengalihkan depreciable base sebesar 86.400 dengan 7/36, sehingga diperoleh beban depresiasi sebesar 16.800. Kemudian, untuk soal nomor 3 digunakan metode double declining balance untuk partial year tahun 2022. Tarif depresiasi dihitung dari 1 dibagi umur manfaat lalu dikalikan 2, yaitu 1 dibagi 8 dikalikan dengan 2 menghasilkan 25%. Beban depresiasi tahunan dihitung dengan mengalihkan biaya perolehan sebesar 87.900 dikali dengan tarif 25% sehingga hasilnya adalah 21.975. Namun, karena aset hanya digunakan selama 8 bulan, maka perhitungan harus disesuaikan untuk partial year dengan mengalihkan depresiasi tahunan sebesar 8/12. Dari perhitungan tersebut diperoleh beban depresiasi yaitu 14.650, dihasilkan dari 21.975 dikali dengan 8/12. Jadi kesimpulannya, beban depresiasi menggunakan metode sum of the year untuk tahun 2023 adalah 16.800 dan metode double declining balance untuk tahun 2022 adalah 14.650. Oke, selanjutnya kita akan membahas masih sama, yaitu soal P11.1 yang B. Nah, ditanyakan apa metode penyusutan yang direkomendasikan untuk menyelesaikan soal tersebut. Nah, metode penyusutan yang paling tepat untuk digunakan adalah activity method atau units of output method. Alasannya karena metode ini dipilih karena perusahaan pada soal masih berada pada tahap awal operasional sehingga tingkat produksi dan penjualannya belum stabil. Dalam kondisi tersebut, penggunaan mesin juga belum maksimal setiap tahunnya. Pada metode aktivitas, beban depresiasi dihitung berdasarkan tingkat penggunaan atau jumlah produksi yang dihasilkan oleh aset. Dengan demikian, beban depresiasi akan menyesuaikan dengan aktivitas perusahaan. Nah, yang pertama, ketika produksi rendah, beban depresiasi menjadi lebih kecil. Kemudian, ketika produksi meningkat, beban depresiasi juga akan meningkat. Nah, hal inilah yang membuat pengalokasian biaya aset menjadi lebih wajar dan mencerminkan penggunaan aset yang sebenarnya. Selain itu, metode ini juga lebih sesuai dengan prinsip akuntansi matching principle, yaitu mencocokkan beban dengan pendapatan yang dihasilkan pada periode yang sama. Untuk selanjutnya kita akan membahas soal P11.2. Nah, pada soal ini diketahui bahwa Charleston SA membeli sebuah equipment pada tanggal 1 Juni 2022 dengan harga perolehan sebesar 89.000 euro. Equipment tersebut diperkirakan memiliki nilai residu sebesar 5.000 euro pada akhir umur manfaatnya. Umur manfaat aset diperkirakan selama 7 tahun dengan total estimasi jam kerja sebesar 42.000 jam dan total estimasi produksi sebesar 525.000 unit. Selama tahun 2022, mesin digunakan selama 6.000 jam dan menghasilkan 55.000 unit produksi.
Sedangkan pada tahun 2023 mesin digunakan selama 5.500 jam dan menghasilkan 48.000 unit produksi. Pada soal ini diminta untuk menghitung beban depresiasi untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2023 menggunakan beberapa metode, yaitu straight line, units of output, working hours, sum of the years, digit, dan declining balance. Baik, untuk soal yang pertama pada P11.2 saya akan menjelaskan perhitungan depresiasi menggunakan metode straight line atau metode garis lurus. Diketahui bahwa cost equipment sebesar 89.000 euro, residual value sebesar 5.000 euro, dan useful life selama 7 tahun. Equipment dibeli pada tanggal 1 Juni 2022 sehingga untuk tahun 2022 depresiasi dihitung hanya selama 7 bulan atau 7/12 periode. Nah, langkah pertama adalah kita menghitung depreciable base dengan rumus cost dikurangi residual value. 89.000 euro dikurangi 5.000 euro menghasilkan 84.000 euro. Selanjutnya digunakan rumus straight line, yaitu depreciable base dibagi estimate service life. 84.000 euro tadi dibagi dengan 7 tahun menghasilkan annual depreciation expense sebesar 12.000 euro per tahun. Nah, karena aset hanya digunakan selama 7 bulan pada tahun 2022, maka current year expense tahun 2022 dihitung 12.000 euro dikali 7/12 sehingga menghasilkan depresiasi sebesar 7.000 euro. Akumulasi depresiasi pada tahun 2022 juga sebesar 7.000 euro. Kemudian pada tahun 2023 aset digunakan selama 1 tahun penuh sehingga current year expense tahun 2023 sebesar 12.000 euro. Akumulasi depresiasi pada akhir tahun 2023 menjadi 19.000 euro yang berasal dari akumulasi depresiasi tahun 2022 sebesar 7.000 euro ditambah depresiasi tahun 2023 sebesar 12.000 euro. Jadi dapat disimpulkan bahwa menggunakan metode straight line, depreciation expense tahun 2022 sebesar 7.000 euro dan tahun 2023 sebesar 12.000 euro. Pada bagian B, metode units of output, penyusutan dihitung berdasarkan jumlah unit yang dihasilkan oleh mesin, sehingga semakin banyak produksi, maka semakin besar beban penyusutannya. Langkah pertama, jika kita hitung dulu nilai yang dapat disusutkan, yaitu harga perolehan dikurangi nilai residu. Jadi langkah pertama yang dilakukan adalah kita hitung dulu nilai yang dapat disusutkan, yaitu harga perolehan dikurangi nilai residu. Selanjutnya nilai tersebut dibagi dengan total estimasi produksi selama umur mesin. Diketahui pada soal 525.000 unit, sehingga diperoleh beban penyusutan per unit sebesar 0,16. Untuk tahun 2022 mesin memproduksi 55.000 unit, sehingga beban penyusutannya adalah 55.000 unit dikali 0,16 tadi, sehingga menghasilkan 8.800. Jadi penyusutan tahun 2022 sebesar 8.800 euro. Kemudian pada tahun 2023 mesin memproduksi sebanyak 48.000 unit, sehingga 48.000 tadi dikali dengan 0,16 yaitu per unitnya, sehingga menghasilkan 7.680. Jadi penyusutan pada tahun 2023 adalah 7.680 euro. Selanjutnya yang C, metode working hours, penyusutan dihitung berdasarkan jumlah jam penggunaan mesinnya. Semakin lama mesin digunakan, maka semakin besar pula penyusutannya. Langkah pertama yang dilakukan adalah menghitung nilai yang dapat disusutkan. Diketahui pada soal
Jika kita ketahui pada soal, maka 89.000 dikurangi 5.000, sehingga menghasilkan 84.000. Kemudian nilai tersebut dibagi dengan total estimasi jam kerja mesinnya, yaitu 42.000 jam, sehingga diperoleh beban penyusutan per jamnya sebesar 2 euro per jam. Untuk tahun 2022 mesin digunakan selama 6.000 jam, sehingga 6.000 dikali dengan 2 euro tadi sehingga menghasilkan 12.000. Jadi beban penyusutan tahun 2022 adalah 12.000 euro. Lalu pada tahun 2023 mesin digunakan selama 5.500 jam, sehingga 5.500 dikali 2 menghasilkan 11.000. Jadi penyusutan pada tahun 2023 sebesar 11.000 euro. Yang selanjutnya adalah sum of the year digit atau metode jumlah angka tahun. Jadi yang pertama kita menghitung dulu depreciable cost-nya. 89.000 dikurangi dengan 5.000. Jadi nilai yang akan disusutkan adalah sebesar 84.000 euro. Selanjutnya menghitung jumlah angka tahun umur ekonomis aset. Karena umur mesinnya adalah 7 tahun, maka total angka tahunnya adalah 28. Tahun pertama, pemilah menggunakan angka terbesar yaitu 7. Jadi 7/28 dikalikan dengan 84.000 hasilnya 21.000. Namun mesin dibeli pada 1 Juni 2022 sehingga hanya digunakan selama 7 bulan di tahun 2022. Depresiasi tahun 2022 adalah 21.000 dikalikan dengan 7 kali 7/12 hasilnya 12.250. Untuk tahun kedua, pembilang turun menjadi 6. 6/28 dikalikan 84.000 sama dengan 18.000. Nah, pada tahun 2023 mesin digunakan selama 1 tahun penuh, maka depresiasinya dihitung penuh tanpa penyesuaian waktu. Selanjutnya kita diminta untuk menghitung declining balance twice the straight line rate. Jadi, metode double declining balance menggunakan tarif sebesar 2 kali tarif straight line. Dengan umur 7 tahun, tarif straight line adalah 1/7 yang dimana sebesar 14,29%, sehingga tarif double declining balance-nya itu sebesar 28,57%. Karena aset dibeli pada 1 Juni 2022, maka penyusutan tahun 2022 dihitung prorata 7/12. Beban depresiasi 2022 itu sebesar 89.000 euro dikali dengan 28,57% dikalikan dengan 7/12 yang hasilnya 14.833 euro. Nilai buku akhir 2022 yaitu 89 euro dikurangi 14.833 euro, hasilnya 74.167 euro. Dan untuk tahun 2023 depresiasinya itu dihitung dari nilai buku awal, yang dimana beban depresiasi 2023 sebesar 74.167 euro dikalikan dengan 28,57%, yang hasilnya 21.190 euro. Selanjutnya yaitu contoh soal mengenai materi depresi. Diketahui PT Tambang Sejahtera membeli lahan tambang dengan harga 800 juta. Kemudian terdapat biaya eksplorasi dan pengembangan sebesar 200 juta. Nilai residu diperkirakan 100 juta dengan total cadangan tambang sebanyak 150.000 ton. Pada tahun 2025 perusahaan berhasil menambang 30.000 ton, tetapi yang terjual hanya 25.000 ton. Pertanyaannya, A. Hitung total biaya yang dapat didepresi, B. Hitung tarif depresi per ton, C. Hitung beban depresi tahun 2025, D. Hitung beban depresi yang masuk ke harga pokok penjualan, E. Berapa nilai depresi yang masih menjadi persediaan, F. Buat jurnal untuk mencatat beban depresi.
Selanjutnya, berdasarkan dari soal pada slide sebelumnya, maka diketahui harga lahan tambang sebesar 800 juta, biaya eksplorasi dan pengembangan sebesar 200 juta, nilai residu sebesar 100 juta, total cadangan sebesar 150 juta ton, produk tahun 2025 sebesar 30.000 ton, dan yang terjual pada tahun 2025 sebesar 25.000 ton. Nah, dari soal tersebut, yang pertama A, yakni menghitung total biaya yang dapat dideplesi. Untuk rumusnya, yakni biaya yang dapat dideplesi sama dengan harga perolehan tambah dengan biaya eksplorasi dikurangi nilai residu. Maka perhitungannya 800 juta ditambah dengan 200 juta dikurangi dengan 100 juta. Maka hasilnya sebesar 900 juta. Selanjutnya yang B, yakni menghitung tarif deplesi per ton. Untuk rumusnya, yakni tarif deplesi per ton dikurangi biaya yang dapat dideplesi dibagi dengan cadangan. Maka perhitungannya sebesar 900 juta dibagi dengan 150 ton, maka hasilnya 6.000 ton. Selanjutnya yang C, yakni menghitung beban deplesi pada tahun 2025. Rumusnya yakni beban deplesi sama dengan produksi dikalikan tarif deplesi. Maka perhitungannya 30.000 ton dikalikan 6.000 sama dengan hasilnya 180.000 ton. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan yang D, yaitu menghitung beban deplesi yang masuk ke HPP. Karena yang terjual hanya 25.000 ton, maka perhitungan HPP menggunakan jumlah unit yang terjual dikalikan tarif deplesi per ton. Maka 25.000 dikali 6.000, hasilnya 150 juta. Jadi beban deplesi yang masuk ke harga pokok penjualan atau HPP adalah sebesar 150 juta. Untuk soal yang E, menghitung nilai depresi yang masih menjadi persediaan. Untuk mencari persediaan yang tersisa, hasil tambang dikurangi unit yang terjual. 30.000 dikurangi 25.000, maka hasilnya 5.000. Artinya masih ada 5.000 ton yang belum terjual. Kemudian nilai persediaannya dihitung dengan mengalihkan sisa persediaan dengan tarif depresi per ton. 5.000 dikali 6.000 hasilnya 30 juta. Jadi nilai depresi yang masih menjadi persediaan adalah 30 juta. Untuk soal yang F, diminta membuat jurnal untuk mencatat beban depresi. Perusahaan mencatat jurnal beban depresi yaitu persediaan barang tambang sebesar 180 juta di debit karena hasil tambang bertambah. Akumulasi depresi dikredit sebesar 180 juta untuk mencatat pengurangan manfaat sumber daya tambang. Maka jurnalnya persediaan barang tambang di debit 180 juta, akumulasi depresi dikredit 180 juta.